Oke, selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana. Saya Pak Sugeng, depan Puskesmas Gelondong, Desa Wonokebu, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi ya. Kabupaten Banyuwangi. Ya. Nah, teman-teman, Pak Sugeng ini adalah salah satu pengusaha di bidang kelapa ya, Pak ya. Heeh. Ini sudah berapa tahun Pak ini berkecimpung di dunia kelapa, Pak? Ada kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Ya, Udah senior. Udah makan asam garam ini. ya. Nah, dulu ceritanya Pak Sugeng gimana, Pak? Kok bisa berkecimpung di dunia sumbat menyumbat kelapa ini, Pak? Itu dulu saya di sini pengusaha kelapanya nggak ada. Jadi cuma dua, saya dengan bulik saya. Jadi alhamdulillah dengan memanfaatkan petani-petani yang ada di sekitar sini, akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi pengepul. Jadi saya kirim-kirim ke Surabaya, ke Lamongan, dan sehubungan dengan sudah sekarang perkembangan zaman, akhirnya cukup saya jual di tempat sini aja cukup, nggak sampai ke luar kota yang jual keluar kota ya bagian pengirim itu juga. Gini ini pernah mengalami jatuh bangun nggak, Pak? Yang jelas kebanyakan pedagang-pedagang kelapa itu jatuh bangunnya itu di keuangan, di bakul yang ada di Surabaya ataupun di Lamongan ataupun di Tuban. Jadi kalau jatuh bangunnya karena kesalahan pembeli enggak, jadi karena uang itu macet di sana, enggak bisa ngirim. Oh, gitu. Kebanyakan gitu. Ya, ya. Nah, Pak, dulu berarti Bapak awal mulanya kirim sampel dulu ke sana atau gimana? Cari pasarnya dulu atau gimana, Pak? Enggak, jadi bakul itu ke sini mencari kelapa. Sehubungan kelapa saya kualitas di sini itu bagus. Akhirnya sampai sekarang pun saya seandainya mau kirim cukup telepon sana sudah Siap oke, ya? ACC sudah. Untuk itu kita setiap usaha itu harus mengedepankan kualitas, mutu, sehingga pembeli yang ada di Surabaya itu tidak kecewa. Oke. Yang dicari pembeli itu kelapa yang seperti apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kelapa yang umurnya kira-kira panen itu umur 60 hari. Tapi kalau yang 50 ke bawah itu masih belum tua, sehingga kebanyakan bakul yang ada di Surabaya itu kecewa kalau banyak yang muda, sehingga kita sendiri akan kena klaim. Jadi kerugian kita di situ. Jadi harusnya harganya harga normal, sehubungan kelapa muda akhirnya dibeli harga buangan sudah BS lah. Dulu waktu pertama-tama awal mulai berkecimpung di jual beli kelapa ini, Pak, dulu masih ingat nggak, Pak? Dulu waktu itu di harga berapa satu butirnya? Waktu itu belum ada, masih berapa ya? Di bawah 1.000 kayaknya. Di bawah 1.000. Ya. Sampai sekarang harga berapa, Pak? Sekarang sudah 5.000. 5.000 per butir. Wush. Lumayan ya, Pak ya, pergerakannya ya. 25 tahun. Pak, waktu itu ini kan berarti jadi pengepul itu kan harus butuh modal, ya kan? Waktu itu memang modal sudah ada dari keluarga atau gimana, Pak? Atau pinjam bank atau dari mana, kalau boleh tahu? Ya, tadinya ya cukup uang sedikit gitu aja, tapi berhubung emergensi ya kita pinjam ke Bank BRI. Alhamdulillah cukup untuk ya mendanai sejumlah kelapa-kelapa petani sini. Akhirnya begitu jalan kita tinggal ngasih nitip uang ke petani-petani. Sehingga nanti kalau panen itu cukup
ditelepon, kita baru transaksi harga cocok kita ambil di bawah pohon juga. Nah itu teman-teman, jadi Pak Sugeng ini merupakan salah satu contoh orang Banyuwangi ya kan, memajukan industri yang ada di Banyuwangi ini kelihatannya ya Pak ya. Ya, Nah komoditas khususnya gula kelapa. Sini yang potensi gula merah sama kelapa. Gula merah sama kelapa. Oke, memang di sini memang banyak ya Pak ya, petaninya. Jadi kebun kelapa di sini banyak teman-teman. Ya. Oke. Nah biasanya yang diambil kelapa jenis apa Pak? Kelapa lokal. Jadi kelapa sini ini kualitasnya lebih bagus daripada dari yang lain. Jadi kelapa seperti di Pulau Sepeken, kelapa Mataram itu kualitasnya lebih baik sini. Tapi kalau dari Bali, Karangasem itu juga bagus, hampir sama dengan ini. Yang kurang bagus tuh kelapa di daerah pegunungan, itu warnanya, coraknya tidak fresh seperti ini, agak kemerah-merahan kalau di pegunungan. Oh, mungkin karena lembab mungkin ya, atau kadar air ya, kadar air. Kalau di sini sendiri ini berapa meter dari laut? Permukaan laut kurang lebih 500. 500. Iya. Jadi mungkin nggak sampai 300-an gitu mungkin. 300 ya, 300 mdpl. Ya, dari permukaan laut. Oke. Jadi untuk tanaman kelapa sangat bagus ini. Jadi termasuk dataran rendah ya Pak ya? Ya, dataran rendah. Oke. Nah, gini ini kan disumbat, atau kalau yang nggak tahu disumbat itu berarti dihilangkan sabutnya ya Pak ya? Dikupas sabutnya seperti ini. Ini kok saya lihat ada yang kalau di sini bahasanya kupingan ya, masih ada sabutnya sedikit tapi cuma. Itu memang permintaan atau gimana ya, Pak? Kalau pasar itu mintanya gitu. Ada yang gundul ada, tapi kalau pabrik itu rata-rata gundul. Gundul. Soalnya pabrik itu bukan butiran tapi kiloan. Satu truk berapa ton itu masuk langsung proses sudah untuk bahan kue. Tapi kalau untuk pasar kebanyakan kuping. Oh gitu ya. Berarti ini nggak hanya masuknya ke satu orang ya Pak ya, berarti ya? Berarti tergantung permintaan juga ya Pak ya? Kadang ke Ngawi, kadang ke Sidoarjo, kadang ke Mojokerto, tergantung. Kadang untuk Tuban, nggak mesti. Oke. Nah itu teman-teman ya. Jadi bervariasi ya, tergantung permintaan berarti ya. Nah gini, ini kalau di kelapa ada grade-grade-nya nggak Pak? Ada yang namanya AB, ada yang namanya A, ada yang namanya C. Jadi kalau di petani sini kita belinya ABCD, tapi kalau penjualan ABC, tapi pemasaran A, B, C, D, E, pemasaran itu macam-macam. Itu menggolongkan grade A, grade B itu tergantung besarnya atau gimana ya? Iya, besar. Jadi bukan warna tapi besar. Bukan warna ya, tapi besar. Oke, siap. Berarti tiap grade itu harganya berbeda-beda ya, Pak? Beda. Gitu. Kalau di Surabaya yang A itu mungkin bisa mentok 9.000. 9.000. Jadi belinya di sini cuma 5.000 lebih dikit ya. Iya. Kan di sini juga masih disumbat teman-teman, masih dikupas ya kan, tenaga mengupas. Ya terus transport ke sana ya Pak ya. Transportnya ya, itu teman-teman. Untuk biaya kupas, operasionalnya itu banyak masih. Ya makanya jualnya segitu ya Pak ya. Tapi dengan biaya operasional yang segitu itu nutut nggak Pak? Nutut ya. Sangat nutut lah. Nah mungkin ada daerah-daerah tertentu yang inginnya kelapa kecil atau kelapa besar gitu Pak? Kalau daerah Muncar, daerah Berasan itu kurang begitu besar. Tapi kalau yang daerah Pedewang, Seragi itu besar, hampir sama dengan sini. Ya tadi itu tergantung lokasi geografisnya, dan lokasi tanah
Dan tekstur tanahnya, kalau tanahnya itu bagus kayak daerah sini besar-besar, kalau di Muncar daerah termasuk Muncar Berasan itu nggak bisa besar seperti sini, nggak bisa. Mungkin tekstur tanah ataupun ketinggian di atas laut mungkin berbeda.